Sebuah pertanyaan yang tampak sederhana, tapi menyimpan luka yang tidak kelihatan. Benarkah suku Sunda adalah suku pemalas? Kalimat ini mungkin sering muncul sebagai lelucon, atau disampaikan dengan tawa, dan dibalut dengan kalimat jangan baper. Tapi di balik itu semua tersimpan sebuah masalah besar. Prasangka budaya yang diwariskan turun-temurun, lalu menjelma jadi stereotip sosial yang tidak pernah benar-benar dipertanyakan. Kita hidup di negeri yang bangga menyebut diri sebagai negara dengan ribuan pulau dan ratusan suku. Namun, masih sering gagal dalam memahami apa arti sebenarnya dari perbedaan itu. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri jejak-jejak sejarah panjang masyarakat Sunda, salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia. Dari masa kejayaan kerajaan Sunda Galuh dan Pajajaran, hingga bagaimana budaya agraris membentuk filosofi hidup masyarakatnya. Kita akan mengurai narasi-narasi kuno tentang kesantunan, ketenangan, dan nilai Somea Hadeka Semah, nilai yang menjunjung tinggi keramahan terhadap siapapun. Tapi, bagaimana mungkin budaya yang begitu luhur bisa kemudian dianggap pemalas? Kita mulai dari zaman kolonial. Saat itu, stereotip suku mulai membentuk seiring dengan politik etis dan pembagian kerja. Suku tertentu diposisikan sebagai pekerja keras, suku lain ditempatkan sebagai intelektual, dan sebagian lagi, termasuk Sunda, seringkali dianggap penurut dan tidak terlalu ambisius. Kolonialisme tidak hanya menanamkan ketimpangan ekonomi, tapi juga cara pandang tentang manusia. Dan celakanya, pola pikir itu masih tertanam di benak sebagian besar masyarakat kita sampai hari ini. Dalam fase selanjutnya, kita masuk ke era pembangunan. Di era Orde Baru, stereotip mulai dilembagakan lewat buku pelajaran, iklan televisi, dan bahkan sinetron. Orang Sunda muncul di layar kaca sebagai tokoh komedi, karyawan santai, atau tokoh pembantu yang tidak terlalu penting. Mereka diberi logat yang dikarikaturkan, perilaku yang dibesar-besarkan, dan ekspresi wajah yang terlalu dibodoh-bodohi. Tanpa sadar, budaya populer membentuk pemahaman kolektif kita. Anak-anak tumbuh dengan asumsi bahwa orang Sunda memang begitu, padahal mereka hanya sedang menonton skenario. Tapi, benarkah orang Sunda malas? Atau justru mereka telah membangun suatu bentuk filosofi hidup yang tidak memuja kecepatan? Dalam budaya Sunda, hidup bukanlah perlombaan, hidup adalah ngalidur, sebuah proses selaras dengan alam. Mereka juga tidak heran lebih suka tinggal di dataran tinggi, bertani, atau hidup di tengah ketenangan pedesaan. Bukan karena mereka tidak ambisius, tapi karena mereka percaya pada kebahagiaan yang tidak datang dari kemenangan. Narasi ini juga membawa kita mendengar langsung suara para tokoh muda Sunda. Mereka adalah guru, seniman, aktivis, dosen, bahkan pengusaha. Mereka berbicara tentang bagaimana sulitnya hidup dengan stigma, bagaimana mereka yang harus berjuang dua kali hanya untuk membuktikan bahwa mereka tidak seperti yang dikira. Dan yang lebih menyakitkan ketika orang lain bilang mereka beruntung, padahal yang mereka punya hanyalah kerja keras yang tidak pernah dilihat. Karena itu sudah tertutup oleh label pemalas. Dalam beberapa menit ini, kita juga akan mengajak kalian memahami mengapa stereotip seperti ini bisa membahayakan. Karena ketika satu kelompok dilabeli negatif, maka kelompok lain merasa dirinya lebih baik. Dan dari situlah rasisme tumbuh, diam-diam tapi mengakar dalam. Ia tidak muncul dalam bentuk kekerasan, tapi ada dalam bentuk candaan. Ia tidak melukai fisik, tetapi mengikis harga diri. Kita akan masuk ke pembahasan tentang sistem pendidikan, tentang bagaimana narasi stereotip disisipkan dalam cara guru memperlakukan murid. Ketika anak Sunda dianggap malas sejak kecil, maka ia pun tidak diperlakukan sebagai pribadi potensial. Ia dibentuk oleh lingkungan yang mematikan semangatnya pelan-pelan. Kita akan melihat bagaimana ini terjadi secara sistematis di ruang-ruang sekolah, tempat kerja, bahkan birokrasi pemerintahan. Di bagian akhir, kita akan membuka satu demi satu kontribusi besar orang Sunda terhadap Indonesia. Dari Chairil Anwar, Iwa Kusuma Sumatri, sampai Didi Petet, dari pemikir, pejuang, hingga budayawan. Mereka yang lahir dari
kesantunan bukan kelambanan, dari kesederhanaan bukan kemalasan, dan kita akan sampai pada satu titik penting bahwa anggapan pemalas itu bukan hanya keliru, tapi juga merendahkan sejarah panjang sebuah peradaban. Karena yang sering kali terjadi di negeri ini bukan kekurangan prestasi, melainkan kelebihan prasangka kita yang tidak pernah kekurangan tokoh inspiratif dari berbagai suku. Tapi kita terlalu sering menenggelamkan mereka di bawah permukaan karena wajah mereka tidak cocok dengan definisi hebat yang dibentuk media. Kita butuh lebih dari sekedar representasi. Kita butuh keberanian untuk menggali ulang siapa sebenarnya diri kita sebagai bangsa yang konon katanya penuh toleransi. Video ini tidak cukup untuk membongkar seluruh bias yang menempel dalam benak kita. Tapi ini bisa jadi langkah pertama sebuah upaya untuk menentang kembali cerita-cerita lama yang kita telan mentah-mentah. Karena kebenaran bukanlah milik mayoritas, melainkan milik mereka yang berani mencari. Dan selama kita masih berani bertanya, kenapa kita bisa percaya bahwa suku tertentu pemalas, maka selalu ada harapan bahwa kebenaran akan keluar dari balik bayang-bayang. Di akhir video ini, mari kita pelan-pelan belajar menghentikan warisan canda yang menyakitkan. Mari kita mulai mendengar kembali, membaca lebih luas dan berpikir lebih dalam. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membangun gedung tinggi atau mencetak angka pertumbuhan ekonomi, tapi bangsa yang mampu menawar-tawakan dirinya sendiri tanpa menjatuhkan orang lain. Dan bangsa yang mampu merayakan keberagaman tanpa harus memelihara luka-luka lama yang diwariskan oleh ketidaktahuan. Sunda bukan suku pemalas, mereka hanya memilih jalan hidup yang tidak dipahami oleh dunia yang terlalu mencintai kecepatan, dunia yang terlalu bising untuk mendengar keheningannya, dunia yang lebih percaya pada volume daripada kedalaman. Dan mungkin di tengah dunia seperti itu, menjadi Sunda adalah bentuk keberanian yang paling sunyi.